edisi Arabnya juga ada ya. Nah, buku ini jelaskan sejumlah guru Mbah Hashim ketika di Mekah ya. Kesaksian dari Muhammad Asad Shahab ini adalah kesaksian sezaman, sehingga dalam teori sejarah apa yang disampaikan oleh Pak Asad Shahab itu bisa diterima dalam konteks suudonologi. Kenapa kemudian guru Mbah Hashim yang diangkat? Itu artinya mereka tidak mampu menjawab dari kajian yang ada, sehingga mencari jalan yang lain agar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dalam kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk bertukar pikiran ya. Setidaknya seperti itu dulu. Berkaitan dengan perbincangan yang menarik. Isinya tentang pernasaban. Intinya adalah kita sebagai warga NU khususnya janganlah berani-beraninya mengkritik nasab habaib. Kenapa? Karena kita sebagai orang NU berharap kita diakui sebagai murid dari Mbah Hashim Asy'ari. Sementara Mbah Hashim Asy'ari adalah murid dari sejumlah habaib. Kurang lebih seperti itu intinya. Ya, dan cukup ramai ya di sejumlah grup WhatsApp. Apakah harus seperti itu? Ketika kami menyampaikan argumen, langsung keluar ada Abdurrahman Al-Lamani harfan wahidan. Demikian yang tertera dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kita sebagai orang santri umum memang mengamalkan hal itu. Saya adalah Abdurrahman Al-Lamani harfan wahidan. Saya adalah budak dari orang yang mengajariku, walaupun harfan wahidan hanya satu huruf. Andai aku dijual, niscaya aku berkenan. Kurang lebih seperti itu. Sekarang fokus kepada Mbah Hashim Asy'ari. Ya, seperti tampak dalam gambar, kami perlihatkan sejumlah kitab yang menerangkan bahwa Mbah Hashim memiliki guru-guru dari kalangan Ba'alwi. Tapi saya tidak memiliki semua kitab itu ya. Saya hanya satu yang saya miliki yang berkaitan dengan kisah perjuangan beliau dan biografi beliau yang ditulis oleh Habib Muhammad Asad Shahab. Ya, buku ini sangat terkenal, diterjemahkan pula, edisi Arabnya juga ada. Ya. Nah, buku ini pada salah satu babnya yang membahas tentang guru-guru beliau memang dijelaskan sejumlah guru Mbah Hashim ketika di Mekah ya. Seperti ini. Menurut penulisnya datang ke Jombang mewawancarai. Itu artinya bisa dikatakan buku ini adalah primer. Kesaksian dari Muhammad Asad Shahab ini adalah kesaksian sezaman. Sehingga dalam teori sejarah apa yang disampaikan oleh Pak Asad Shahab itu bisa diterima. Saya baca ringkas saja di antara perincian beliau. Di antara guru-guru Mbah Hashim di sini ditulis Asy-Syaikh Ahmad Amin Al-Attar, Wassayyid Sultan bin Hashim, Wassayyid Ahmad Zawawi, Wasyaikh Ibrahim Arabi, Wassayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini berarti Habib kan? Hasan Al-Attas, Wasyaikh Sa'id Yamani, kemudian Wassayyid Husain Al-Habsyi. Ini berarti juga Habib. Kemudian Wassayyid Bakar Syata, Wasyaikh Rahmatullah, Wassayyid Alwi bin Ahmad As-Saqaf. Ini juga Habib. Wassayyid Abbas Maliki, Wassayyid Abdullah Zawawi, Wasyaikh Saleh Bafadl. Bafadl ini bukan Habib ya, warga asli Yaman, demikian yang saya ketahui. Wasyaikh Sultan Hashim Darastani. Nah, di sini dari sejumlah guru-guru Mbah Hashim yang di Mekah itu lebih banyak yang non Habib, ya. Tanpa mau menghilangkan tiga tokoh tadi, tetapi kan lebih banyak. Kenapa yang ini pertama ya? Kenapa yang ditonjolkan dalam perbincangan itu Habibnya, ya? Mestinya kan semua. Ini belum kita melihat guru-guru beliau ketika di tanah air. Ya. Beliau kan banyak sekali mondok di tanah air ini, termasuk diantaranya yang sangat dikenal adalah Mbah Khalil Bangkalan.
Dan pasti beliau memiliki guru tulang, kalau kata orang Madura ya, guru pertama yang mendidik beliau hingga matang gitu. Selebihnya kan adalah pengembangan. Sekali lagi, tanpa mau menghilangkan 3 tokoh Ba'alwi yang menjadi guru Mbah Hashim, kita jangan lupa guru-guru yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengulas nasab silsilah seseorang atau kita mengkritisi nasab Habib, gitulah gampangannya, itu hal yang berbeda dengan sanad keilmuan. Sebab apa? Kita boleh bersanad keilmuan terhadap siapapun dalam konteks ilmu apapun. Kita ini ketika berbicara keilmuan, yang lebih dikentalkan itu kepada keilmuan yang disebut agama. Padahal ilmu itu apa saja kan? Apa saja yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya dengan bidang masing-masing. Karena memang kita dikasih ilmu dikit-dikit kan. Sebagai gambaran yang insya Allah akan lebih mempermudah kita fahami, yakni sanad ilmu bela diri, bela negara. Kiai-kiai kita di NU pada masa tahun 1944 ya, ketika membentuk Laskar Hizbullah, kemudian nanti muncul juga Laskar Sabilillah sebagai pasukan intinya, itu minta kepada Jepang dan dilatih oleh Jepang. Sebelum Laskar Hizbullah itu ada namanya peta pembela tanah air. Pembela tanah air ini dibentuk Jepang, dilatih oleh Jepang, tetapi anggotanya dari semua kalangan. Yang khusus orang Islam dan kiai-kiai adalah Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini nyaris merata dalam perjuangan pada saat itu. Dan kalau ke peta, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu didikan peta. Berarti boleh dikatakan sanad keilmuan di bidang pertahanan kemiliteran Republik Indonesia ini bersanad kepada tentara Jepang. Lantas, apakah kita tidak boleh mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan Jepang? Dan kiai-kiai kita yang terlibat dalam peta ataupun di Laskar Hizbullah, bisa saja itu kiai-kiai kita loh. Pasti dididik oleh Jepang. Sanad ilmunya tuh ke Jepang. Kita tidak boleh untuk mengkritisi Jepang kalau mau bicara secara global. Belum lagi ilmu teknologi. Teknologi penulisan, pengetikan, dan segala macamnya. Nah, disinilah maksud saya, marilah kita berpikir secara jernih, menyikapi sesuatu secara bijak, memilah persoalan sesuai dengan porsinya. Kalau benar, sekali lagi, dan katakanlah benar, Mbah Hashim memang memiliki guru dari kalangan habaib, tetapi jangan lupa guru-guru beliau yang lain yang lebih banyak. Kemudian juga mengkritisi nasab itu bagian dari keilmuan, bukan kekurang ajaran. Nah, kalau kekurang ajaran mengkritisi nasab, bagaimana akan ada perkembangan? Bagaimana satu imam dengan imam madhab yang lain bisa berbeda pandangan? Itu artinya karena ada kritik, lalu menemukan data, sehingga yang lama tidak dipakai. Demikianlah adanya menurut hemat saya berkenaan dengan nasab. Inti utamanya, mari kita berpikir secara objektif. Melihat sesuatu itu jangan hanya sepotong-sepotong. Bagaimana menurut pandangan Anda terkait hal ini ya? Dan ini juga kalau kita mau berbicara dalam konteks suudonologi, kenapa kemudian guru Mbah Hashim yang diangkat? Itu artinya mereka tidak memiliki jawaban bahwa nasab mereka benar-benar tidak tersambung ke Rasulullah dan tidak mampu menjawab dari kajian yang ada, sehingga mencari jalan yang lain agar apa? Agar kita berhenti ngeti kualat karo Mbah Hashim, karena sejumlah gurunya Mbah Hashim adalah habaib. Itu kan yang ingin dicapai. Insya Allah warga negeri ini cerdas-cerdas ya, kecuali mereka yang masih berada dalam kungkungan doktrin ya. Insya Allah cerdas-cerdas, jadi nggak usah dibawa ke sana-sana. Kita hormat kepada Mbah Hashim, kita memperjuangkan keadaan dalam rumah besar kita Nahdlatul Ulama, kita hormati guru-guru Mbah Hashim, tetapi dalam hal-hal lain yang perlu dikritisi untuk kebaikan dan ada dasarnya, mestinya kita terus jalankan, karena itu adalah konsepsi dalam keilmuan.
Apalagi kalau kita menggunakan nama Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, sementara kata ulama itu juga bisa berarti ilmuwan. Kalau di stop, kalau di stagnan terkait dengan pemikiran, maka tak pantas pula lah nampaknya kita ini mengaku sebagai Nahdliyin kan. Ini pandangan kami. Menurut Anda bagaimana? Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.